Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Fandi dengan NIM 123490012 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum yang pertama saya lakukan pada mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Pada hari pertama kami diajarkan tentang modul 1, yaitu yang berisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Pada hari pertama kami diajarkan tentang pentingnya K3 dalam setiap kegiatan yang kami lakukan pada praktikum ini. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini ada latar belakang. Satu itu laboratorium Rekinsa, berisi alat listrik dan mekanik tentunya, yang semuanya memiliki potensi bahaya, baik itu dari bisa menyebabkan setting, mekanik itu bisa menyebabkan luka pada penggunanya gitu kan. Terus ada tanpa K3 resiko kecelakaan bisa terjadi. Tentu, misalnya seperti ini, tangan terjepit pada silinder pneumatik atau hidrolik itu sengatan listrik dari PLC ketika terjadi korsleting listrik. Terus selang udara mencambuk akibat lepas dari fitting selang udara pada kompresor misalnya fittingnya nggak kuat terpasang gitu kan. Selang udaranya kan itu kan bertekanan tinggi ya, kalau kena badan kan pasti sakit. Terus ada gangguan pendengaran dari suara kompresor. Nah, suara kompresor itu kan tentu berisikan, itu juga bisa menyebabkan ada risikonya gangguan pendengaran. Ketiga, K3 menjamin keselamatan mahasiswa dan juga aspek itu sendiri pada saat praktikum dijalankan. 4. Dengan K3 alat-alat yang digunakan tuh bisa jadi tetap awet, laboratorium terjaga tetap bersih, aman. Terus proses belajar juga dapat berjalan lebih lancar. Selanjutnya, terus di sini ada yang namanya tujuan penerapan K3. Yang pertama itu melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab dari kecelakaan kerja tentu. Terus ada mencegah kerusakan alat seperti silinder, PLC, kompresor, selang dan juga katup. Karena di sini kan kita meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja, jadi tentunya alat sendiri itu lebih awet. Menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak di bangku kuliah. Tentu di sini itu sangat penting kan. Nanti karena di dunia kerja nanti K3 itu sangat penting karena nanti di sana kan alat-alatnya lebih standar industri, lebih besar daripada dunia kerja ini sendiri, dunia perkuliahan ini sendiri. Yang keempat, memastikan kelancaran proses praktikum tanpa gangguan karena insiden. Tentu kan kalau misal terjadi kecelakaan, proses praktikum itu tidak dapat berjalan dengan baik dan proses belajar jadi nggak efisien gitu kan, karena ya kita jadi kepikiran gitu kan dari kenapa kecelakaan gitu. Terus ada yang kelima itu meningkatkan efisien belajar. Nah, seperti yang saya kasih tahu tadi, kalau misalnya K3 itu diterapkan, kita udah gunain alat pelindung diri yang benar, menjalankan segala kegiatan sesuai dengan aturannya, mahasiswa bisa menjadi lebih fokus ke materi dan tidak khawatir akan bahaya, dan aspek juga lebih tenang gitu ngajarnya. Keenam, membiasakan standar industri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena di dunia kerja itu penerapan K3 sangat wajib, karena alat-alat di sana tentunya kan punya tingkat bahaya yang lebih tinggi tentunya dari yang biasa kami gunakan saat kuliah. Selanjutnya, nah di sini ada peringatan bahaya, misalnya untuk silinder. Resiko terjepit saat piston bergerak. Tentu kan di sini ketika pistonnya ini bergerak, misalkan kita nggak sengaja nih, kita nggak lihat, nggak merhatiin, alatnya tuh udah bergerak aktuatornya. Nah, kan kita masuk tuh di antara sela-sela pistonnya, itu kan bergerak stuck gitu kan. Nanti tangan kita bisa jepit, tentunya pasti bisa menyebabkan luka pada tangan kita. Terus pergerakan mendadak bisa melukai tangan dan kaki. Misalnya aktuator itu misalnya ada yang nyalain aktuatornya, jalanin programnya pada PLC misalnya. Nah, itu nggak ngasih aba-aba. Nah, terus
masih ada apa praktikan lain yang lagi nyoba-nyoba ngotak-ngatik silindernya itu kan juga bisa berbahaya kan, karena komunikasi juga penting. Terus terjadi kebocoran udara, suara bising, dorongan tiba-tiba. Nah, itu salah program PLC. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, silinder bergerak tak terkendali. Terus di sini ada PLC. Nah, PLC itu kan PLC sengatan listrik dari power supply itu resikonya tentu ada, karena misalnya terjadi korsleting listrik lah pas nyolokin kita nggak benar, misalnya VCC dan groundnya nih kan misalnya salah wiring gitu, korsleting atau kerusakan pada modul bisa menyebabkan kerusakan pada modul sendiri. Misalnya wiringnya nyatu gitu antara power sama groundnya nyatu, atau salah wiring lainnya lah gitu yang bisa menyebabkan kerusakan atau korsleting. Terus salah program misalnya, nah yang tadi kan aktuatornya silindernya ini bergerak tidak sesuai, biasanya bisa menyebabkan kerusakan pada alat itu sendiri kan. Terus kabel berantakan, kabelnya nggak teratur gitu, di sini kabelnya ya gulung-gulung nggak jelas gitu kan, itu bisa kesandung gitu kan orang-orang yang lewat. Lanjut, di sini terus ada kompresor. Kompresor itu kan apa, udah bertekanan bertekanan tinggi. Nah, selagi misalnya selangnya lepas gitu kan, tadi fittingnya nggak kuat, bisa mencampur ke orang-orang. Kebisingan, tentunya ada resiko gangguan pendengaran bagi orang-orang yang menggunakan baik praktikan ataupun asprak yang sedang mendemonstrasikan. Heating, panasan gitu kan, bisa menyebabkan resiko kebakaran atau terjadinya ledakan. Terus minyak atau oli bocor, nah ini kan bisa menyebabkan resiko tergelincir licin gitu bagi para praktikan dan juga abstrak itu sendiri. Terus di sini ada namanya APD atau alat pelindung diri, yang terdiri dari masker, las, penutup telinga, masker atau masker apa aja gitu kan, sarung tangan, apron, ada helm las juga misal kalau mengelaskan. Habis itu ada sepatu safety. Di sini ada safety glass untuk melindungi mata dari serpihan atau kebocoran udara. Terus ada safety shoes untuk melindungi kaki dari alat jatuh atau terjadi tabrakan misalnya. Habis itu ada pelindung telinga untuk meredam suara dari kompresor kan, karena suara kompresor itu berisik kan. Terus ada sarung tangan kerja untuk misalkan tadi kita nggak sengaja kejepit, nah kalau kita pakai sarung tangan kan lebih aman gitu tangan kita, untuk melindungi tangan dari goresan ringan akibat aktuator yang digunakan. Lanjut, terus di sini ada aturan umum. Yang pertama itu dilarang menyalakan kompresor dan alat PLC tanpa izin asprak. Contohnya praktikan di sini kan kami juga masih awam, jadi setiap habis selesai nge-wiring itu kita harus tanya dulu nih aspraknya, ini udah bener belum bang, misalnya ada bener belum kak, agar terhindar dari misalnya korsleting lah, kecelakaan kerja yang telah dibahas sebelumnya tadi. Yang kedua, cek terlebih dahulu apakah oli kompresor masih cukup. Yang ketiga, jangan memegang piston saat silinder bergerak, ya kayak tadi kan bisa kejepit tangan gitu. Empat, itu pastikan alat dan fitting terpasang kuat, ya hindari orang yang menggunakannya kecambuk selang-selangnya itu kan karena fittingnya nggak kuat. 5. Program dan rangkaian PLC diverifikasi dulu sebelum running atau tes. Nah ini penting juga biar aktuator itu bergerak sesuai keinginan kita, nggak error, biar bergerak sesuai kendali kita lah. Itu 6. Sebelum mencoba hidupkan kompresor sekitar 5 menit kemudian matikan. Nah terus 7. Saat tekanan angin dirasa kurang, hentikan power PLC dan hidupkan kompresor seperti aturan ke-6 tadi, untuk memastikan mengecek kembali tekanan pada kompresor itu sendiri. Habis itu setelah praktikum, kembalikan alat-alat seperti semula, matikan PLC, matikan kompresornya, rapikan alat-alat lab biar mudah dicari dan ya nggak rusak gitu, misalnya kalau ditaruh sembarangan kan. Lanjut. Nah, di sini ada SOP praktikum. Sebelum praktikum, yang pertama itu
butuh cek kondisi selang, fitting, dan kabel PLC. Ya penting lah itu. Misalnya kalau kita baru mulai praktikum, belum melakukan wiring gitu, kabel PLC nya udah kecolok, power ada on, itu kan tentunya pas kita nyolok berbahaya lah. Misalnya kalau kita salah nyolok tiba-tiba korslet gitu kan. Nah terus selang sama fitting tadi yang kompresor tadi kan. Habis itu pastikan oli dan kondisi kompresor serta PLC bisa digunakan. Ya itu penting. Terus ini saat praktikum, SOP saat praktikum. Menjaga jarak dari silinder saat running test. Nah, jadi misalnya kalau kita mau ngeran nih, kita bilang dulu ke orang, misalnya ada teman kita tuh yang dekat-dekat sama silindernya, untuk minggir dulu, si aba-aba untuk komunikasi dulu lah. Terus jangan sentuh aktuator atau silinder yang bergerak, ya itu bahaya lah, bisa luka kitanya. Habis itu awasi manometer dan indikator PLC, ya awasi, harus selalu dipantau itu PLC-nya biar gitu. Setelah matikan PLC dan kompresor, terus buang sisa tekanan udara pada kompresor, rapikan kabel dan selang, dan juga rapikan kursi ya, agar lab itu terjaga rapi dan bersih lah. Selanjutnya kita akan membahas tangkapan darurat, tentang apa yang harus kita lakukan ketika terjadi sebuah kecelakaan ketiga. Di sini yang pertama ada kebocoran udara. Ketika terjadi kebocoran udara, kita harus mematikan kompresor dan juga buka ketup pembuangannya. Terus misal terjadi sengatan listrik akibat korsleting pada PLC dan aktuator yang kita gunakan. Di sini kita harus matikan power dari PLC itu dan gunakan P3K bila terjadi luka pada praktikan ataupun asprak yang menggunakannya. Terus di sini ada kompresor, misal kompresor itu overheating atau terjadi bunyi-bunyi aneh nih pas kita pakai kan. Nah itu bisa jadi tanda-tanda dia mau meledak gitu misalkan. Kita disarankan untuk, atau terjadi kebocoran lah apa gitu kan. Di sini kita disarankan untuk segera hentikan praktikum dan mengevakuasi ruangan. Terus di sini gunakan APAR bila terjadi kebakaran. Makanya di setiap laboratorium itu harus selalu tersedia minimal satu lah alat pemadam kebakaran untuk menghindari terjadinya kayak kecelakaan kerja dari K3 ini yang bisa menyebabkan kebakaran. Kayak tadi kompresor overheating kan bisa menyebabkan ledakan, tentunya bisa menyebabkan kebakaran. Selanjutnya, nah di sini ada penjelasan singkat tentang PLC dan pneumatik. Misalnya jika kon sama dengan negatif, maka untuk pin alamatnya positif. Berlaku juga sebaliknya. Di sini terus ada pneumatik. Pastikan selalu gunakan fitting yang bisa diatur dan bisa menerima inputan angin dari kompresor yang bertekanan tinggi itu, biar menghindari kerusakan pada alat, selangnya lepas gitu-gitu. Selanjutnya ini kesimpulan tentang K3. Jadi kita harus selalu mengutamakan keselamatan dan ikuti aturan yang berlaku untuk kepentingan bersama, untuk menghindari kerusakan alat, ya menghindari terjadinya kecelakaan kerja gitu kan. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang penjelasan singkat dari apa itu PLC, penerapannya di bidang industri, kayak cara merawatnya, apa itu sistem pneumatik, apa itu sistem hidrolik, bagaimana cara kerjanya, apa bedanya antara pneumatik dan juga hidrolik, terus penerapannya di bidang industri, cara merawatnya, kelebihan dan kekurangan antara pneumatik dan juga hidrolik, serta komponen-komponen yang ada pada pneumatik dan hidrolik itu. Oke, lanjut aja ke slide selanjutnya. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang PLC atau Programmable Logic Controller. PLC atau Programmable Logic Controller adalah perangkat elektronik digital yang berfungsi untuk mengendalikan mesin atau proses secara otomatis. Di laboratorium kita, PLC digunakan untuk mengontrol aktuator
seperti silinder pneumatik atau katup hidrolik. PLC banyak digunakan di industri modern. Nah, ini contoh penerapannya itu ada untuk mengendalikan jalur produksi otomatis di pabrik makanan dan minuman. Ya tentunya itu membutuhkan ya PLC lah untuk mengendalikan otomatis. Terus mengatur sistem lampu lalu lintas secara otomatis, mengontrol mesin CNC dan robot industri. Terus yang terakhir itu ada mengatur sistem konveyor pada industri logistik. Konveyor yang bergerak itu kan untuk sorting barang itu pasti tentunya kan menggunakan PLC. Selanjutnya, nah di sini ada sistem pneumatik. Pneumatik menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan aktuator seperti silinder. Keunggulannya adalah mudah dan bersih, tetapi resikonya juga ada, seperti tekanan berlebih bisa membuat kompresor ini meledak. Berbeda dengan hidrolik, Anda itu menggunakan oli, menggunakan cairan. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dari pneumatik. Yang pertama itu ada kompresor, katup kontrol atau valve, tabung penyimpan udara, silinder pneumatik, dan yang terakhir itu ada pipa dan selang udara. Slide selanjutnya, di sini ada sistem hidrolik. Berbeda dengan pneumatik tadi, sistem hidrolik menggunakan cairan bertekanan untuk menggerakkan aktuator tadi, silinder tadi. Nah, hidrolik bisa menghasilkan gaya yang lebih besar dari pneumatik. Contoh alur dari kerja sistem hidrolik ini. Pompa hidrolik menekan oli, selanjutnya tekanan cairan disalurkan melalui selang, lalu menggerakkan aktuator seperti silinder atau motor hidrolik. Di sini ada beberapa komponen utama dari hidrolik. Salah satunya itu diantaranya ada pompa hidrolik, ada reservoir oli, katup kontrol atau valve, silinder hidrolik, dan juga selang bertekanan tinggi. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis aktuator yang digunakan pada pneumatik dan juga hidrolik. Pertama, pada pneumatik bisa menggunakan silinder kerja tunggal atau single acting dan juga silinder kerja ganda atau double acting. Bisa juga menggunakan motor udara. Selanjutnya, pada hidrolik bisa menggunakan silinder hidrolik yang linear dan juga motor hidrolik atau rotary. Di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pneumatik. Di sini saya menyebutkan kelebihan pneumatiknya itu lebih bersih karena medianya udara, gak menggunakan cairan atau oli segala macam. Lebih enak digunakan pada skala kecil gitulah. Untuk perawatan yang mudah juga. Kecepatan gerakan tinggi. Terus aman dari kebakaran, tidak mudah terbakar. Yang kedua, habis itu ada kekurangannya. Gaya terbatas, tekanan udara relatif rendah. Habis itu suara bising dari kompresor. Pneumatik itu kan kayak ada suara-suara gitu, gitu lah tiap dipakai. Habis itu ada kelebihan dari hidrolik, dapat menghasilkan gaya yang besar, gerakan lebih halus dan juga stabil, dan cocok untuk beban-beban berat. Biasanya ini digunakan untuk eskavator, yang alat-alat berat gitulah. Terus misalnya kayak pada truk-truk gitu untuk angkut baknya itu. Nah, kekurangannya itu resiko kebocoran oli, kotor dan berbahaya. Nah, berbeda dengan pneumatik tadi yang medianya udara, hidrolik ini medianya cairan. Habis itu kekurangan lagi ada perawatan yang lebih rumit, bisa menimbulkan panas. Selanjutnya, nah ini ada contoh cara perawatan dan keselamatan dari pneumatik dan hidrolik ini. Untuk pneumatik, cek kelembapan udara, gunakan filter. Terus
hindari kebocoran udara di sambungan untuk menghindari kerusakan pada alat. Terus pada hidrolik, periksa level oli dan kebersihan. Bila olinya udah kurang, itu tentunya harus diisi kembali. Habis itu hindari kebocoran selang yang bisa berbahaya dan bisa menyebabkan kebakaran. Terus gunakan sistem pendingin untuk mencegah terjadinya overheating yang dapat membuat alat itu rusak dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja yang telah dibahas pada K3 tadi. Selanjutnya, di sini ada aplikasi di industri, misalnya pneumatik, pintu otomatis atau robot pick and place. Oke, robot pick and place. Terus industri makanan dan minuman, aman tidak terkontaminasi oli. Terus ada sistem kontrol mesin ringan. Selanjutnya ada hidrolik, misalnya untuk alat berat kan tadi seperti ekskavator, kren dan juga forklift. Terus rem mobil dan pesawat, dan pres logam, mesin injection molding. Untuk pneumatik juga bisa pada pintu otomatis pada bis gitu kan. Kalian biasa dengarkan kalau misalnya naik Transjakarta gitu, ada suara ces gitu setiap pintunya dibuka, itu biasanya menggunakan pneumatik. Terima kasih. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada masalah mohon dikoreksi pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.